Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ustazah akan menyampaikan dan menjelaskan mata pelajaran tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Istaizu liddu'a. Khabdu absarakum. Ibda'u biddu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Yuk kita lihat materinya. Masih ingatkah kalian lagu berdayung? Yuk kita nyanyikanlah kembali lagu berdayung. Sudah menyanyikan lagu berdayung? Sebelumnya berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Ingat ya, kalau ada titik setelah not berarti tandanya adalah panjang, ditandai lingkaran. Kalau tidak ada titik berarti ditandai dengan setengah lingkaran. Kita lihat. Lajulah perahuku, laju. Nah, berarti kalau la itu apa ketukannya? Panjang. Ju berarti pendek, setengah lingkaran. Lah setengah lingkaran. Perahu, perahu berarti apa ketukannya? Pendek, setengah lingkaran, setengah lingkaran. Ku, ada titik setelah not, berarti ditandai lingkaran. Berarti panjang. La, ketukannya pendek, berarti setengah lingkaran. Ju, ada titik setelah not, ketukannya panjang, ditandai lingkaran, setengah lingkaran. Ke tempat yang aku tuju. Ke apa ketukannya? Panjang, berarti ditandai dengan lingkaran. Tem, pendek, ketukannya setengah lingkaran. Pat, setengah lingkaran. Yang setengah lingkaran. Ah, setengah lingkaran. Ku, ada not, kemudian ada titik, ketukannya panjang, lingkaran. Tu, setengah lingkaran. Titik setelah not, berarti ketukannya panjang, ditandai lingkaran, setengah lingkaran. Paham ya perbedaan ketukan panjang atau ketukan pendek yang ditandai lingkaran atau setengah lingkaran? Kita lanjutkan. Kita akan membahas sifat-sifat benda
pembelajaran sebelumnya sudah membahas ini ya. Nah, di sini ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, botol air mineral. Cara kerjanya yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, di sini Ustazah akan berikan gambarnya. Ada benda kelereng. Kemudian ada apa lagi? Botol mineral. Kita lanjutin ya. Masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apa bentuknya berubah. Nah, di sini ada gambar kelereng, botol mineral, gelas, air, kemudian ada apa lagi? Pensil yang ditaruh di dalam gelas. Ada banyaknya pensil yang ditaruh di botol. Nah, diamati gambarnya. Apakah bentuknya berubah atau tetap? Nah, kalian bisa coba kalau mempunyai kelereng, kalian masukkan ke dalam botol air mineral. Bentuknya itu berubah atau tetap? Itu ya. Terus kemudian air pindah ke gelas. Bentuknya berubah atau tetap? Nah, di sini ada gelas, ada pensil yang isinya gelas seperti itu. Kemudian masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Nah, ada gambarnya nih. Ustazah contohkan. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Tadi di dalam botol, sekarang pindahkan ke dalam gelas. Adapun masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Apa akan berubah atau tetap? Nah, yang terakhir, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Dari botol, pindahkan ke gelas. Berubah atau tetap? Setelah sudah kalian amati, nah silakan kalian isi dengan tanda centang hasil pengamatanmu yang tadi kelereng, air, botol air mineral, pensil dalam gelas, pensil dalam botol, sirup dalam botol, kemudian sirup dalam gelas, minyak goreng dalam botol, dan minyak dalam gelas. Nah, di sini kita lihat yang pertama, kelereng. Bentuk bendanya itu tetap atau berubah jika dimasukkan ke botol mineral. Kelerengnya ya, tetap atau berubah. Coba kita lihat jawabannya. Tetap, karena apa? Kelereng itu adalah benda padat. Jadi jika dimasukkan ke dalam botol mineral itu adalah tetap. Bentuk bendanya tetap. Kalau air tetap apa berubah bentuk bendanya? Coba kita lihat jawabannya. Tetap atau berubah? Berubah, karena air apa? Benda cair mengikuti wadahnya. Jika dimasukkan ke botol mineral, akan mengikuti botol mineral. Jika air tersebut masuk dalam gelas, berarti mengikuti bentuk gelasnya. Kalau pensil, bentuk bendanya tetap atau berubah? Kita lihat jawabannya. Tetap, pensilnya bentuknya tetap. Jika dipindahkan ke botol mineral atau ke gelas atau ke tempat pensil, maka bentuk benda pensil tersebut adalah tetap. Nah, kalau sirup, nah dilihat ya, sirup sama ya seperti air. Jika dimasukkan ke botol air mineral akan mengikuti bentuk air mineralnya. Dan gelas sama, minyak pun sama. Nah, kesimpulannya yang tadi Ustazah sampaikan, yang pertama,
Kesimpulannya, yang tadi sudah sampaikan, yang pertama, kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Kelereng dan pensil adalah benda padat. Sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Paham ya tentang sifat-sifat benda cair maupun benda padat? Kita lanjutkan. Ada teks percakapan antara Ibu dan Beni. Ibu bertanya kepada Beni, "Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya?" Beni menjawab, "Bentuknya seperti gelas, Bu." "Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol?" Nah, Ibu bertanya lagi kepada Beni. Nah, jawabannya Beni apa? Jawabannya Beni yaitu bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, Ibu bertanya kesimpulannya, "Bagaimana simpulanmu, Dik?" Nah, kesimpulannya apa? Jawaban dari Beni yaitu apa simpulannya? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Nah, Ibu menjawab, "Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya." Bisa lebih paham lagi ya antara benda cair dan benda padat. Nah, dari percakapan tersebut ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Jawabannya, bentuk air akan menyerupai gelas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Jawabannya, bentuk air seperti botol. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Jawabannya, bentuk air seperti mangkuk. Pertanyaan yang terakhir, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Apa? Yo, jawabannya. Ya, sirup, minyak goreng, madu, kecap, saus, air, teh. Seperti itu ya. Silakan kalian bisa tulis jawabannya di buku tema ya. Nah, kita masuk di perkalian. Nah, di sini ada kotak yang berisi bola kasti. Ingat, kalau kotak itu adalah wadah. Kalau bendanya itu berarti isi ya. Nah, di sini ada 4 kotak. Setiap kotaknya berisi 2. Diingat, kalau perkalian itu berarti apa dulu? Wadah kali isi. Nah, di sini Usada akan menjelaskan caranya. Yang pertama itu dengan penjumlahan berulang. Kalau penjumlahan berulang, yang ditulis itu wadahnya atau isinya? Tentunya isinya ya. Isinya setiap kotaknya itu ada 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, wadahnya ada berapa? Tulis 4 ya. Wadahnya ada 4. Nah, setiap kotaknya, setiap wadahnya ada berapa? 2. Berarti 4 dikali 2. Paham ya? Kita lanjutkan lagi. Usada beri contoh lagi. Ada 3 kotak yang setiap kotaknya berisi 4 gelas. Nah, kotak itu adalah wadah. Jadi, hitungnya sama seperti tadi. Kita menggunakan penjumlahan berulang. Yang dihitung adalah isinya. Berarti berapa? 4 ditambah 4 ditambah 4. Perkaliannya, ingat, wadahnya ada berapa?
3. Isinya ada berapa? 4, berarti 3 dikali 4. Nah, kita hitung bersama. 3 dikali 4 sama dengan 12. Paham ya? Nah, Ustazah mencontohkan soal cerita. Beni membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Nah, Beni itu punya 4 kantong. Setiap kantongnya berisi 7 kelereng. Ingat, berarti yang ditulis itu apa? Isinya. Nah, setiap kantong itu berisi 7 kelereng. Berarti penjumlahan berulangnya yaitu apa? 4 atau 7? Pastinya 7. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Jika perkaliannya adalah, berarti wadah dulu ya. Wadahnya ada 4 kantong, berarti 4 dikali 7. Yang hasilnya adalah 28 kelereng yang dibeli Beni. Paham ya sampai sini ya? Untuk penjumlahan berulang dan perkalian menggunakan wadah dan isi. Kalian bisa mengerjakan juga di buku tema. Nanti melihat contohnya seperti Ustazah ya. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.